ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi Santa Cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya ya dulu, namanya masih Irian Jaya, dan juga kejadian ya Talang Sari dan lain-lain lah, masih banyak sekali. Atau yang paling nyata dari kiprah para pemuka agama itu adalah kejadian Kedung Ombo, memerlukan ekspertis dari militer. Itu menurut Gus Dur itu adalah salah kaprah pandangan tentang dui fungsi pada masa lalu gitu. Pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Itu adalah kesalahan pandangan yang fatal, yang fundamental begitu. Dan dampaknya kita tahu bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak digunakan untuk mempertahankan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat. Terima kasih Romo Setio tadi sudah menyebutkan sejarah perjalanan sejarah kita sehingga akhirnya dui fungsi ABRI itu kita tinggalkan. Kalau secara bercanda dulu saya pernah bertanya kepada Gus Dur, kenapa kok TNI dipisahkan dengan polisi begitu? Bercandanya beliau menjawabnya gini, karena ada mabuk darat, laut dan udara tapi nggak ada mabuk polisi. Gitu. Itu jawaban bercandanya begitu ya. Jadi kayak iklan Antimo zaman dulu kan soalnya gitu. Tetapi mengapa bagi Gus Dur waktu itu yang tadi dibayar dengan kemudian moncong panser menghadap istana pada masa itu adalah karena Gus Dur meyakini betul demokrasi itu mensyaratkan supremasi hukum dan supremasi sipil. Dan ketika supremasi sipil ini tidak terjadi, maka demokrasi tidak akan bisa berjalan. Itu yang utama tentu saja. Bagaimanapun ketika ini saya sambil membuka catatan, membuka artikel-artikel yang ditulis oleh Gus Dur tentang dui fungsi ABRI. Salah satu yang disebutkan, yang sekarang juga sering disampaikan di ruang-ruang publik tentang tata kelola pemerintahan yang kurang kurang cekatan, kurang decisif begitu, yang dianggap kemudian memerlukan ekspertis dari militer. Itu menurut Gus Dur itu adalah salah kaprah pandangan tentang dui fungsi pada masa lalu gitu. Pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Itu adalah kesalahan pandangan yang fatal, yang fundamental begitu. Dan dampaknya kita tahu bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak digunakan untuk mempertahankan negara, tetapi untuk menghadapi rakyat. Itu yang terjadi. Nah, alasan kedua Gus Dur waktu itu adalah tentu pengalaman pribadinya yang sedemikian mencekam selama masa dui fungsi ABRI. Saya yakin kalau yang ada di sini, saya rasa mengalami masa-masa itu. Ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi Santa Cruz, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya ya dulu, namanya masih Irian Jaya, dan juga kejadian ya Talang Sari dan lain-lain lah, masih banyak sekali. Atau yang paling nyata dari kiprah para pemuka agama itu adalah kejadian Kedung Ombo, di mana warga masyarakat di Kedung Ombo yang menolak ditransmigrasikan oleh pemerintah Orde Baru karena wilayahnya akan dijadikan waduk, itu mereka kemudian mengalami intimidasi oleh aparat militer karena mereka bersenjata. Nah, hal-hal ini yang membuat kemudian kita menyadari betul bahwa dui fungsi itu, angkatan bersenjata itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu. Yang boleh memegang senjata tentu saja adalah hanya aparat penegak hukum. Kalau tentara aktif itu kemudian harus bertugas di lembaga-lembaga sipil, aktif berarti dia masih punya jalur kepada
angkatan bersenjata ini, orang-orang yang memegang senjata ini. Masih ada jalur koordinasi, jalur komando, dan seterusnya. Betapa berbahayanya ketika nanti rakyat tidak berkehendak yang sama dengan penguasa. Jaringan Gus Durian, yang saya adalah mboknya ini, kami banyak sekali mendampingi warga masyarakat yang terdampak langsung proyek strategis nasional. Dengan siapa mereka berhadapan? Dengan yang memegang senjata. Ini dalam kondisi mereka tidak punya wewenang. Nah, kalau diberikan jalur ini, akses ini, maka kehadiran mereka kemudian menjadi legal. Inilah yang membuat kami tentu saja berpandangan bahwa RUU TNI, revisi RUU TNI harus justru digunakan untuk memperkuat profesionalitas, bukan untuk mengembalikan peran-peran tersebut. Walaupun namanya bukan Dwifungsi ABRI, tapi kalau esensinya membawa senjata ke ruang sipil, itu sama saja. Dan inilah yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai kita kembali justru mengulang kesalahan yang sama. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan supremasi hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita kemudian justru menegasikan pengalaman 32 tahun itu dan memberikan ruang. Ruang itu tidak akan dipakai sekarang, tapi pintunya sudah dibuka, dan itu yang paling berbahaya. Terima kasih. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Semoga memberi manfaat. Salam dan doa kami untuk keluarga dalam perlindungan Allah, dalam dekap kasih sayang Rahman dan Rohim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.